Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi rububiyyatihi wa mulkiyatihi wa uluhiyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada tahun 90-an begitu rame, begitu luar biasa kita melihat penampilan-penampilan dari grup-grup nasyid di berbagai negara. Buya sangat bersyukur pada saat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehadiran warna nasyid, ya, menjadikan begitu banyak orang yang sadar akan kepulangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu sadar untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, meningkatkan akhlakul karimah, meningkatkan ibadah yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tahu betul kita semua bahwasanya lirik-lirik daripada nasyid itu luar biasa. Ya, betul-betul itu adalah dakwah yang dilakukan dengan seni. Luar biasa. Namun kegembiraan itu tidak sampai begitu lama. Karena serta-merta begitu sekejap lenyap aktivitas dakwah dengan nasyid itu. Yang tadinya seperti ramai orang-orang di pasar, berubah menjadi begitu sunyinya seperti hidup atau keadaan di kuburan. Ini ada apa sebetulnya? Karena kalau kita perhatikan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, begitu banyak ayat-ayat yang mewajibkan kita berdakwah. Paling tidak di dalam surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau itu semuanya didasari karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian juga di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat ke-33, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa amila sholihahu wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul adzim. Dan siapa yang lebih baik ucapannya selain orang yang mengajak kepada jalan Allah? Mereka dan dia melakukan amal soleh, dan dia mengatakan sesungguhnya aku ini seorang muslim. Shadaqallahul adzim. Kemudian juga di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul adzim. Ajaklah olehmu ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanati, dan dengan pengajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Shadaqallahul adzim. Para pendengar dimanapun Anda berada, 3 ayat ini jelas dalil bahwa kita ini wajib berdakwah. Tidak ada yang lebih baik pekerjaan kita selain berdakwah, menyampaikan al-Islam ke seluruh alam semesta. Bagaimana kita menyebarluaskan adinul Islam ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 tadi, kesimpulannya, kita dikatakan umat yang terbaik selama kita menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan tentu saja di sini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan itu, kita punya gelar kuntum khairum. Tetapi sebaliknya, kalau kita meninggalkan itu semua, meninggalkan menyuruh yang ma'ruf, meninggalkan mencegah yang munkar, dan kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi umat yang terburuk, bukan yang terbaik. Itulah dakwah. Kemudian dalam Al-Quran surat Fussilat ayat ke-33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya selain mengajak kepada jalan Allah, disertai dengan wa amila sholihan, dan amal soleh. Kemudian wa qala innani minal muslimin, kita bangga menjadi seorang muslim. Katakan aku ini muslim. Berdakwah dengan yang baik, dengan cara baik. Kemudian juga di dalam Al-Quran tadi, surat An-Nahl ayat 125, bahwasanya dakwah itu ternyata paling tidak ada 3 cara. Yang pertama dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Apa itu, Bu ya? Perbuatan kita, akhlakul karimah kita. Kita mempunyai akhlakul karimah, meskipun tidak banyak berbicara, tetapi orang melihat bahwa perilaku kita ini, akhlak kita ini, akhlak sebagai kepala keluarga, akhlak sebagai sama-sama bertetangga, akhlak bagaimana menjadi kita seorang rakyat atau warga negara atau bawahan, bagaimana kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, seorang manajer, bagaimana kita menjalankan seorang ilmuwan, dan lain sebagainya. Seluruh gerak-gerik kita itu menjadi dakwah. Itu yang katakan dengan dakwah dengan hikmah. Yang kedua dikatakan wal mau'izatil hasanah, berdakwah dengan tulisan. Tulisan-tulisan, banyak menulis. Menyusun buku, artikel-artikel, menulis. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini adalah dakwah dengan cara ucapan.
berdakwah dengan cara ucapan. Ya, dengan menjadi penceramah di majelis taklim, atau berceramah di keluarga kita, di keluarga-keluarga orang lain kalau kita diundang untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada mereka. Ada juga yang berbentuk istilahnya tablik akbar, ceramah umum, itu lebih banyak lagi mustamiknya. Ada juga yang berbentuk sandiwara, puisi, film, ya. Film juga merupakan suatu karya dalam rangka dakwah dengan cara ucapan. Kemudian juga, nah ini yang akan dibahas lebih jauh oleh Buya sekarang ini. Berdakwah dengan cara menyanyi, bersuara dengan lagu. Ini bagian daripada dakwah. Ya, kembali kepada yang tadi, menyangkut tentang nasyid. Itu adalah dakwah dengan suara. Begitu banyak di tahun 90-an itu di berbagai negara, orang-orang mu'alaf masuk agama Islam karena nada dari nasyid itu juga menyejukkan. Aransemennya yang begitu bagus. Dan mereka juga akhirnya ingin tahu liriknya. Setelah mereka mendengar, tahu paham liriknya itu, mereka menjesurkan air mata. Bagaimana kita istilahnya itu sadar bahwa dunia ini ada yang mengurusnya. Yang selama ini mereka percaya bahwa dunia ini tidak ada yang mengurus dengan lagu-lagu nasyid itu. Oh, akhirnya tahu. Dunia ini ada yang mengurusnya. Nasyid. Nah, berbicara tentang nasyid tadi, yang tadinya ramai seperti di pasar, kemudian akhirnya berubah seperti keadaan di kuburan, begitu sepi. Ya. Dalam hal ini, ya, kita semuanya istilahnya itu mesti paham. Mesti paham. Ini bagian daripada solusi Buya yang pertama. Dalam pengertian sadar bahwa yang tadinya nasyid begitu luar biasa, istilahnya itu viral kalau zaman sekarang. Begitu orang sering mengundang grup-grup nasyid dalam acara-acara hajatan. Bagaimana kantor-kantor juga dalam acara-acara mereka itu tidak lupa mengundang grup-grup nasyid. Di mana-mana. Bahkan grup-grup nasyid saat itu ada yang istilahnya itu konser-konser keliling Eropa, keliling Afrika, keliling Asia. Ada juga sebagian yang sampai ke Amerika. Ini luar biasa. Tetapi mengapa tiba-tiba menjadi padam? Padam. Kalau kita sekarang perhatikan, kapan orang sekarang ngundang grup nasyid? Bahkan di medsos pun orang-orang sudah jarang menyetel atau mendengarkan nasyid. Nah, sebagai solusi yang pertama dari Buya menyampaikan kepada saudara-saudara, tentu ini ada apa-apanya. Tentu ini ada orang yang menyetirnya. Tidak ujug-ujug begitu saja padam. Permasalahannya, kenapa kalau warna musik yang lain, seperti pop itu, masih eksis sampai sekarang? Warna musik country, ya, warna musik jazz misalkan. Kemudian juga kalau di beberapa negara Asia misalkan, warna musik dangdut lah, warna musik Melayu misalkan, masih eksis. Sering kita dengar di radio-radio, di televisi, begitu banyak penampilan-penampilan mereka. Tetapi kenapa nasyid ini padam? Kita tidak bisa percaya begitu saja, ya ini karena sunatullah. Sunatullah bagaimana? Ini pasti ini ada penyebabnya. Yang harus kita cari penyebabnya. Itu solusi yang pertama. Paling tidak kita melihat
Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walang tardo angkal yahudu wala nasoro hatta tabi amilatahum. Ya, tidak akan ridho ya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi kepada kalian sebelum kalian masuk kepada ajaran mereka. Ya, jadi pop mereka, jazz mereka, warna musik yang lainnya digunakan oleh mereka untuk menyampaikan ajarannya. Digunakan oleh mereka untuk menyampaikan ajarannya. Begitu hebat organisasi mereka. Begitu hebat manajerial mereka. Sampai eksis sampai sekarang. Dalam rangka menyebarluaskan ajaran mereka. Ajaran yang salah. Ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Habitas amaluh fi dunya wal akhirah. Nah, 3 ayat itu menyampaikan tidak ada agama selain Islam. Orang manusia yang menganut, termasuk jin yang menganut selain Islam, mereka rugi. Habitas amaluh fi dunya wal akhirah. Dan amal mereka itu ya musnah baik di dunia ataupun di akhirat. Kita tidak sadar. Mereka menyadari bahwa mereka harus berperang melawan dakwah Islam dengan lagu. Mereka lebih eksis lagi, lebih hebat lagi. Sedangkan kita menganggap nasi itu hanya biasa-biasa saja. Yang keduanya berkenaan dengan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Banyak orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhannya. Siapa mereka gerangan Buya? Orang-orang yang suka maksiat. Yang tidak mau mereka itu diserang oleh dakwah Islam. Mereka yang suka berzina, mereka suka mabuk-mabukan, mereka suka berjudi dan lain sebagainya. Dengan kehadiran nasyid itu, mereka terganggu, bahkan sangat terganggu. Maka mereka dengan upaya apapun menjadikan nasyid ini padam. Coba perhatikan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladina kafaru awliya'humut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Shadaqallahul adzim. Orang-orang kafir itu menjadikan taghut itu, sembahan-sembahannya itu menjadi pemimpinnya. Mereka mempunyai tujuan memadamkan cahaya menjadi gelap gulita. Keinginan mereka seperti itu. Bagaimana mereka dengan warna musik mereka berjoget, bahkan telanjang, ya, dengan lirik-lirik yang jorok, mengarah kepada hawa nafsu. Ya. Mereka lakukan itu semua sambil mabuk-mabukan. Mereka itu menjadikan togutnya menjadi pemimpinnya, Tuhannya. Dan mereka bermaksud memadamkan cahaya minanuri ila zulumat. Dari terang benderang menjadi gelap gulita. Masa kita berdiam diri? Mengalah begitu saja. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ila nur. Shadaqallahul adzim. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi wali, menjadi pemimpin kepada orang-orang yang beriman, yang menjadikan terang benderangnya dari gelap gulita. Minaz-zulumati ila nur, merubah daripada gelap gulita menjadi terang benderang. Maka dalam hal ini, kita ini sebetulnya mesti paham. Itu solusi yang pertama dari Buya. Ini adalah perang. Perang dengan orang-orang kafir. Orang-orang musyrik, munafik. Orang-orang ahli maksiat.
Kita tidak boleh mengalah begitu saja. Pada saat nasyid padam, Buya sedihnya luar biasa. Kita sudah kalah. Tetapi banyak yang tidak ngeh. Biasa-biasa saja musik. Coba saudara-saudara pikirkan, telusuri, bahkan kalau perlu investigasi. Bahwa dengan warna musik mereka yang begitu luar biasa, disertai dengan joget-joget, pakaian yang tidak senonoh. Bagaimana dengan lirik-lirik yang jorok, mengundang nafsu, iblis lanatullah. Itu bisa merasuk kepada generasi-generasi muda muslim. Mereka lebih senang kepada hal itu daripada senang kepada nasyid. Sudah berhasil mereka. Karena organisasi mereka itu luar biasa. Betul kata Sayyidina Ali. Kita punya tujuan yang baik. Ya. Luar biasa begitu. Tetapi tidak dikelola dengan baik. Tidak diorganisir dengan baik. Apa adanya. Berjalan begitu saja. Apa selanjutnya kata Sayyidina Ali? Akan dikalahkan oleh orang-orang yang berbuat buruk dan dikelola dengan organisasi yang rapih, yang baik, yang terorganisir. Bisa dikalahkan tuh. Ya kita punya konsep yang baik. Bagaimana Al-Quran dan Al-Hadis. Tetapi kita tidak mengelolanya dengan baik. Tidak diorganisir dengan baik. Tidak profesional. Maka jelas itu bisa dikalahkan oleh organisasi orang-orang yang berniat buruk, busuk. Ya. Nah itu yang pertama. Kesadaran itulah yang menjadi solusi supaya nasyid itu bisa kembali lagi eksis. Yang kedua, para pendengar dimanapun Anda berada. Apa solusi dari Buya? Kepada saudara-saudara generasi muda lah. Ataupun generasi setengah baya boleh. Kalau memang suaranya masih baik. Kalau memang punya talenta gitu ya. Tolong sadar, saudara-saudara. Yuk, galakan lagi nasyid. Buktikan kepada masyarakat luas. Buktikan kepada musuh-musuh Allah. Bahwa kita dengan nasyid bisa menyaingi mereka. Bahkan bisa menang terhadap mereka itu. Ya. Harus menang kita ini. Ya. Para generasi muda, ya. Yang dimaksud adalah kaum pria, ya. Yang punya talenta, kemampuan, suara. Cepat sekarang juga. Sadar. Bismillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Ya Allah, saya akan berdakwah dengan nasyid. Syukuri saudara. Dalam surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan syukur ini. Kalau Anda syukur punya suara yang luar biasa. Berbeda dengan yang lain. Ya. Maka cepatlah saudara sadar. Cari teman-teman yang punya talenta seperti Anda. Ya. Bentuklah grup nasyid. Ini di berbagai negara. Masing-masing wilayah dari bawah dulu. Tetangga-tetangga kita yang punya suara hebat, yuk sama-sama bikin grup nasyid. Cepat. Ya. Fastabdiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan teman-teman kita. Yuk bentuk grup nasyid. Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul adzim. Bekerjalah kamu
berkaryalah kamu. Ya, maka Allah melihat karya kamu. Demikian juga baginda Rasul nanti di akhirat kelak. Pada saat beliau menjadi saksi atas kehidupan manusia ini. Begitu senang melihat kita berkarya dalam kebaikan. Demikian juga orang-orang yang beriman wal mu'minun melihat karya kita. Bukan ingin dipuji, pujian hanya untuk Allah, tapi kita bangga dengan keagungan Allah, bisa berdakwah dengan ya, olah vokal ini, suara ini nasi. Jadi solusi yang kedua dari Buya kepada generasi muda ataupun setengah baya yang masih mampu suaranya bagus, cepat membentuk grup nasyid. Bismillah la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, yang ketiga maksud Buya, mesti kita membuat asosiasi, perkumpulan grup-grup nasyid. Ya, perkumpulan grup-grup nasyid. Supaya kita lebih kuat. Mula-mula ya dari bawah dulu lah. Lama-lama akan lahir istilahnya itu asosiasi tingkat nasional masing-masing negara. Dan Buya mengusulkan lama-lama mesti ada asosiasi grup nasyid ya, tingkat internasional. Mesti ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah saudaramu dan saudara-saudara yang berselisih. Berselisih dalam pengertian di sini ada perbedaan sedikit tentang warna musik nasyid ini dalam hal aransemen, nada dan sebagainya. Yuk kita satu visi, innamal mu'minu ikhwatun. Bahwa kita ini ikhwah, saudara dalam seagama. Itu lebih baik, lebih barokah daripada hanya saudara. Karena faktor darah belum tentu sejalan dengan kita. Bagaimana dulu baginda Rasul punya paman yang menolak dakwahnya. Dan bagaimana saat itu baginda Rasul mempunyai teman yang luar biasa. Sahib, besti kata orang sekarang, yaitu Abu Bakar Siddiq. Baginda Rasul dengan Abu Bakar Siddiq itu namanya adalah ikhwah. Sedangkan baginda Rasul dengan Abu Lahab itu namanya ikhwan. Karena memang satu saudara-saudara. Tetapi kan yang jelas Abu Bakar Siddiq lah yang mendapatkan ridha Allah. Bahkan mendapat kelas Siddiq, orang yang jujur. Sampai wafat, pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul beliau menjadi seorang pejuang muslim, bahkan menjadi seorang khalifah yang pertama mengganti kekhalifahan baginda Rasul. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun ini harus betul-betul dipegang dalam asosiasi grup nasyid ini. Ditambah lagi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari. Wa ulaika humul muflihun. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari. Wa ulaika humul muflihun. Jadi masih ada segolongan umat ya yang menyuruh ma'ruf, mencegah munkar, mengajak kepada kebaikan. Mengajak kebaikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang berbahagia. Kalau kita ingin beruntung di akhirat kelak terutama, maka kita mesti berkumpul, mengadakan suatu grup lah, asosiasi, supaya kita lebih kuat dakwahnya. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Buya mengusulkan membentuk dapur lirik. Jangan tanggung kita. Membentuk dapur lirik. Dan ini merupakan unit daripada asosiasi grup nasyid internasional. Tentu dapur lirik ini ya karena memang asosiasi kita
ada di mulai daerah, kemudian perkotaan, kemudian juga provinsi, nasional. Tentu itu semuanya mesti ya diinformasikan, dikonfirmasikan, diakomodir dari tingkat nasional. Tentu dengan berbagai bahasa. Luar biasa. Untuk internasional kita sebarluaskan dengan ya tentu bahasa Arab. Lagu itu, nasyid itu. Kemudian juga bahasa Inggris, ya. Kemudian bahasa Perancis, bahasa Jerman gitu ya. Bahasa Cina gitu. Oleh asosiasi disebarluaskannya. Dapur lirik. Apa tujuannya Buya dapur lirik itu? Yang pertama, untuk mencegah ya lirik rangkap. Lirik rangkap. Ada yang lebih parah lagi, ya kalau lirik rangkap agak mendingan. Tapi kalau lirik bertentangan, meskipun sama tujuannya baik, tetapi karena memang ada ikhtilaf, sehingga nanti ada lirik yang berbeda. Untuk mencegah itu dibentuk dapur lirik terpusat. Yang keduanya tentu kreativitas daripada para anggota dapur lirik itu supaya begitu leluasa mengambil lirik-liriknya itu dari kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian juga kehidupan keadaan alam semesta. Ya. Dapur lirik ini perlu sekali untuk bisa menjadikan kita tidak kekurangan lirik lagu. Karena banyak grup nasyid yang bubar. Suara mereka bagus, aransemen mereka siap, nadanya juga sih. Tetapi pada saat kurang lagu, mereka tidak punya ide, susah. Sehingga bubar. Karena para pendengar, para pecinta nasyid, nunggu-nunggu terus. Kenapa nih belum ada lagu yang baru? Ya, belum ada album yang baru. Ditunggu-tunggu tidak muncul terus. Akhirnya ya para pencinta lagu nasyid kecewa gitu. Dan nasyidnya pun juga bubar. Nah, untuk menghindari itu dibentuklah ya dapur nasyid. Yang kelima, unit daripada asosiasi nasyid itu diantaranya kan memang nanti unitnya banyak. Apa Buya? Adanya pelatihan olah vokal. Jangan kalah kita dengan warna musik yang lain. Olah vokal. Adanya pelatihan olah vokal. Sehingga para vokalis-vokalis nasyid itu ya betul-betul istilahnya itu handal lah. Bersaing dengan warna musik yang lain. Ya. Buya mulainya dari nasyid dulu ini. Adapun nanti warna musik nasyid ini bisa berkolaborasi dengan musik pop. Karena yang Buya katakan tadi menyangkut tentang ada Hizbullah dan Hizbus Syayatin, bukan menyangkut warna musiknya. Kita tidak membenci warna musik pop, warna musik jazz, warna musik dangdut, Melayu, keroncong. Tidak. Karena memang itu adalah istilahnya itu ilmu manusia yang Allah berikan kepada manusia. Kita tidak boleh membenci pop, membenci jazz, dan kita mengagung-agungkan nasyid. Tapi di belakang itu, cara-caranya mereka menampilkan. Liriknya yang jorok, yang kotor. Bahkan ada ucapan kebencian. Kemudian juga dengan adanya orat yang diumbar begitu. Dengan joget-joget yang liar. Itu yang Buya maksud. Tetapi kalau warna musiknya sendiri, nanti kolaborasi. Nasyid, istilahnya itu pop. Gitu. Lirik-liriknya. Nasyid misalkan masuk ke kolaborasi dengan Melayu, dengan jazz. Kenapa tidak? Karena yang kita perjuangkan adalah liriknya itu. Ya. Jadi vokalis di sini harus handal. Sehingga nanti bisa berkolaborasi dengan para vokalis yang handal di warna musik pop, jazz, dan sebagainya. Jadi kita tidak canggung. Kalau vokal para
vokalis nasyid ini setara lah dengan vokalis warna musik yang lain. Yang keenam, saudara-saudara, solusi dari Buya ini tentu mesti ada marketing. Mesti ada yang memasarkan, para marketing yang tangguh. Kemanapun dengan cara yang baik dipasarkan nasyid kita ini. Jangan sampai semuanya para pelaku nasyid ini hebat tetapi memasarkannya lemah. Memasarkan dengan baik. Ya, dipasarkan dengan ada tenaga pemasaran yang handal. Yang berikutnya apa solusi dari Buya? Tidak lain dan tidak bukan menyangkut tentang kul amantu billah sumastaqim. Istiqomah. Tidak seumur jagung kita. Dengan niat yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Segala sesuatu diniat dengan baik. Mukhlishina lahuddin, ikhlas. Bagaimana kita ini selalu mengadakan penampilan-penampilan. Baik penampilan yang biasa-biasa dulu, tingkat rukun tetangga, rukun warga. Kita istilahnya itu layani. Ya, kita laksanakan. Sehingga nanti konser-konser bisa sering dilakukan. Kita tidak boleh terpengaruh oleh pasar. Niat kita adalah ibadah. Ada orang mendengarkan atau tidak, itu urusan lain. Yang penting kita berkarya terus. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Terus berkarya. Terus. Saat sepi, saat rame, kalau kita niatnya beribadah, maka kita akan selalu punya napas. Niat kita bukan hanya istilah itu mencari uang, karena memang itu juga salah satu keperluan kita, kebutuhan kita. Rizki dari Allah. Tetapi yang paling penting, dasarnya adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masa-masanya pasar itu lesu, apalagi ada serangan-serangan dari luar. Kita hadapi dengan baik. Ya. Maka solusi yang berikutnya, supaya kita istilahnya itu eksis terus, ada solusi yang berikutnya, setiap ada penampilan, pendapatan itu berapapun, itu disisihkan. Disisihkan di bendahara asosiasi, dari mulai tingkat bawah sampai tingkat atas. Untuk apa, Buya? Ya, pada saat sepi, tidak ada konser, tidak ada apa, itu ada uang masuk kepada diri masing-masing penasyid itu, untuk bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Pengelolaan uang yang baik, itu luar biasa, paling penting. Dan yang terakhir, Buya sampaikan, solusi yang terakhir, ini kepada para agniya, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai rizki, tolonglah menyadari wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Infak yang kita sampaikan, apapun itu kebaikan, fahuwa, maka Allah yukhlifuh, akan menggantinya. Maksud Buya kepada para agniya, ya istilahnya itu maulah mengundang para grup-grup nasyid dalam acara-acara hitanan kah, tasyakur binikmah kah, walimatul urus, walimatul safar, diundang. Dan itu kita anggap sebagai infak, supaya nasyid ini begitu eksis. Kalau saudara-saudara perhatikan bagaimana eksisnya pop, musik jazz yang lainnya, yang disertai dengan lirik-lirik yang jorok, yang kotor, juga dengan penampilan-penampilan para vokalisnya itu, kadang-kadang pakaiannya begitu tidak karuan, mengumbar syahwat.
dengan gerakan joget-joget yang liar seperti itu. Mengapa mereka masih eksis? Tahukah saudara, bagaimana sponsor mereka itu luar biasa, jor-joran. Mereka paham betul bahwa mereka paham betul, sadar betul bahwa lagu-lagu yang disertai dengan itu, supaya orang banyak tertarik generasi muda, banyak terhipnotis dengan kemaksiatan itu, mereka menggelontorkan uangnya. Sehingga mereka kelihatan memang keadaannya selalu sehat dalam keuangan. Begitu dipasarkan dengan baik, sehingga begitu dikenal artis-artis orang-orang seperti itu. Lain lagi dengan para vokalis dari nasyid, begitu tidak dikenal. Karena tidak ada orang yang memasarkan. Ya, solusi terakhir ini, tolonglah kepada para agniya dari kalangan muslim, ya, untuk banyak mengundang. Kalau ada rekan-rekan dalam di kantor-kantor diundang, sehingga betul-betul keuangan nasyid itu sehat. Ya, demikian para pendengar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan nasyid forever. Ya, nasyid forever. Dengan nasyid forever ini, kita semuanya berharap bahwa dakwah dengan lagu itu, ya, betul-betul bisa dilakukan untuk menyaingi bagaimana di luar sana mereka mengajak kepada kemaksiatan dan keburukan. Mudah-mudahan dengan Ceramah Buya ini menjadikan ramai lagi nasyid di berbagai negara, dan ini menjadi ladang amal bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang benarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang buruknya dari hawa nafsu Buya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.